Pagi anak kelas 5, hari ini kita belajar matematika penjumlahan pecahan. Ya. Pecahan yang sudah pernah kalian pelajari mulai dari kelas 2, kelas 3, sampai kelas 4. Sekarang kalian sudah kelas 5 dan pasti kalian masih ingat ya, dan pasti masih paham dengan penjumlahan pecahan. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari penjumlahan pecahan baik ke desimal, ke persen, dan campuran. Oke, diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang tidak memperhatikan. Penjumlahan pecahan. Nah, pertama penjumlahan pecahan desimal. Dalam penjumlahan pecahan desimal, itu ada penjumlahan pecahan biasa dengan desimal, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal, penjumlahan pecahan desimal dengan persen, dan juga penjumlahan pecahan desimal. Ya, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Diperhatikan yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Oke, di sini ada sebuah soal 2/5 ditambah 0,2, yaitu sama dengan 2/5, ya, atau 0,2 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Karena 1 di belakang koma, maka hasilnya adalah, ya, kalau berarti itu per 10, 2/10, maka 2/5 ditambah 2/10. Ingat, kalau dia 0,1 dalam pecahan desimal, kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 1/10. Sedangkan 0,2 karena 1 di belakang koma menjadi 2/10. Ya, kalau dia 2 di belakang koma berarti per 100. Kalau dia 3 di belakang koma maka per 1000. Tetapi karena ini soal yang kasih adalah 1 di belakang koma atau 0,2, maka hasilnya per 10. Nah, kalau sudah dapat, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya bisa kita menggunakan perkalian silang ya, atau mengalihkan dengan bilangan yang sama, yaitu semuanya 2/5 ini sama-sama dikali 2. Maka 2 kali 2 4, 5 dikali 2 10. Nah, demikian juga karena sudah sama penyebutnya, maka 4 tambah 2 6, maka hasilnya 6/10. 6/10 kalau ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, maka hasilnya 3/5. Ya. Kalau masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Nah, perhatikan contoh nomor 2 berikut. 1,2 ditambah 2/3. Nah, yang kita ubah ke pecahan biasa adalah 1,2. Nah, 1,2 ini kan di belakang koma ada 1. Maka dia per 10, maka 12/10. Maka 12/10 ditambah 2/3. Itu hasilnya sama dengan, kita samakan dulu penyebut dari 10 dan juga 3. Berapa penyebutnya? Maka kita bisa kalikan, yaitu sama-sama dikali 3. Ya. Oke, 10 dikali 3, 30. Ya. 10 sama-sama dikali 3, 12 kali 3, hasilnya 26. Nah, 36 maksudnya. Nah, demikian juga dengan 2/3. Ini sama-sama dikali 10. Ya, sama-sama dikali 10. 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. Kenapa dikali bilangan sama? Supaya dapat penyebutnya. Inilah yang menggunakan dikali bilangan sama, yaitu boleh juga menyelesaikannya tidak pakai KPK. Tapi seperti ini. Ini biasanya pelajari waktu kalian kelas 4 kan? Kalau masih diingat. Nah, 56/30 ini masih lebih banyak penyebutnya, maka kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi bilangan yang sama. 56 dibagi 2 dan juga 30 dibagi 2. Nah, setelah kita dapat nanti hasilnya, 56 dibagi 2, ya berapa? Oke, langsung aja kita buat 28/15. Nah, 28/15 ini pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, maka kita harus sederhanakan lagi. Tuh, sederhanakan lagi menjadi sebuah pecahan campuran. Ya, berapa per berapa? Perhatikan caranya. Kalau masih diingat, 28 dibagi 15 bisa 1. 1 kali 15, 15. Nah, dikurang 8 kurang 5, 3. 2 dikurang 1, 1.
Maka 13 dibagi 15 nggak bisa, langsung aja kita angkat 13-nya ke atas. Maka hasilnya 1/13/15. Oke, sekarang yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Pecahan campuran dengan desimal, contohnya 1/2/3 ditambah 0,4. Maka kita buat dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Setelah itu, nanti desimalnya ini kita ubah menjadi pecahan biasa juga. Ya. Oke, sekarang masih diingatkan cara cara mengubah pecahan campuran yang biasa? Oke, 3 kali 1 ditambah 2, hasilnya 5, ditambah 0,4 kalau dibuat ke pecahan biasa menjadi pintar 4/10. Maka setelah itu kita samakan penyebutnya. Nah, bisa sama-sama ini per 30 ya penyebutnya. Maka sama-sama dikali 10 ini, 5 dikali 10, 50, 3 kali 10, 30. Demikian juga dengan yang 4/10 itu sama-sama dikali 3. Ini menggunakan perkalian silang istilahnya sayangnya. Oke, 12/30. Maka kita jumlahkan 50 tambah 12 hasilnya 62/30. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi 2. Oke, 62 dibagi 2 dan juga 30 dibagi 2. 60 dibagi 2, 31/15. Karena di sini pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya, maka kita sederhanakan lagi, ya. Kita sederhanakan lagi supaya pembilang itu harus lebih kecil daripada penyebut. Sama caranya dengan yang tadi, yaitu menjadi 21/15. Ya. Oke, yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal dengan persen. Contohnya, 20% ditambah 0,3. Nah, di sini ada persen. Berarti persen itu artinya per 100. Maka 20% itu adalah 20/100 ditambah 0,3 menjadi 3/10. Ya. Nah, setelah itu langsung kita samakan penyebutnya. Ya, berarti di sini sudah otomatis ya penyebutnya itu 100 ya. Maka langsung kita buat itu per 100. Ya. Ingat cara mengubahnya. Nah, di sini per 100 ini semuanya. Maka kalau yang itu 100 itu sama-sama dikali 1, maka 20 kali 1 20. Sedangkan yang sebelah kanan ini sama-sama dikali 10. 3 kali 10 30, maka hasilnya menjadi 50/100. Nah, 50/100 ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi bilangan yang sama. Itu dibagi bilangan 10 ya, maka hasilnya 5/10. Nah, 5/10 ini ya, atau 50/100 itu juga sama dengan 50%. Ya. Kalau 5/10 itu kalau kita ubah ke pecahan desimal jadi berapa? Menjadi 0, iya 0,5. Oke, bisa harap sampai di sini udah paham ya? Kita lanjut lagi. Yang ketiga, yang keempat, penjumlahan pecahan desimal. Contoh pecahan desimal itu seperti 0,2 ditambah 1,2. Sama dengan, nah coba contohnya kita buat ini bersusun ke bawah ya cara pengerjaannya. Yaitu ingat dalam pecahan desimal itu koma itu dengan koma harus tetap lurus ya. Oke. Itu ini contohnya 2 tambah 2 4, 0 tambah 1 1. Komanya ditaruh lurus terus ya. Nah, contoh nomor 2, 1,4 ditambah 1,7. Nah, kita kerjakan dengan bersusun ke bawah. 1,4 tambah 1,7. Nah, kita jumlahkan 4 ditambah 7, 11. Nah, 1 kita taruh satuannya, dan satu lagi, 1 tambah 1, 2, ditambah 1, 3. Komanya kita tulis dulu, baru kita tulis 3. Ya, maka berarti hasilnya 3,1. Nah, ini soal yang ketiga. Diperhatikan, koma dengan koma itu harus sejajar. Bukan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan seperti bilangan bulat. Ini bukan bilangan bulat, tapi ini adalah bilangan desimal. Ya, perhatikan 0,3 ditambah 1,4 ditambah 1,15. Lihat angka 5-nya enggak ada temannya. Kenapa? Ya, karena dia jauh dari koma. Oke.
5, 3 tambah 4 hasilnya